Penyerahan secara simbolis bantuan anak tidak sekolah dari Badan Usaha ke Pemprov Sulawesi Selatan di acara Pasti Beraksi. Penyerahan paket bantuan anak tidak sekolah dari Forum CSR Sulawesi Selatan ke Tim Fasilitasi Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan Sulawesi Selatan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wandi selaku Direktur Eksekutif Forum CSR Sulawesi Selatan. Pada hari ini tanggal 16 September 2022, tempat di kantor Bapelitbangda Provinsi Sulawesi Selatan, kami dari Forum CSR Sulawesi Selatan telah menyerahkan paket bantuan anak tidak sekolah kepada Tim Fasilitasi Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan yang diwakili oleh Ibu Tia. Paket bantuan yang kami serahkan pada hari ini merupakan bantuan dana CSR dari beberapa badan usaha, di antaranya PT Ban Sulselbar, PT Pelindo, PT Pegadaian, dan Yayasan Haji Kala. Adapun paket yang kami serahkan ada 4 item. Yang pertama, seragam sebanyak 506 paket dan terdiri dari baju seragam, terus batik dan pramuka. Yang kedua, sepatu yang berjumlah sebanyak 303 paket. Yang ketiga, ransel sebanyak 542 paket. Yang keempat, buku dan alat tulis sebanyak 480 paket. Terakhir, kami mengharapkan kepada tim fasilitasi untuk segera mengatur jadwal penyerahan bantuan paket tersebut kepada kabupaten kota. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penyerahan paket bantuan anak tidak sekolah ke masing-masing Dinas Pendidikan Kabupaten Kota di kantor Bapelitbangda Sulawesi Selatan. Dana CSR ini kami di Bank Sulselbar tiap tahun kita sisihkan dari laba tahun berjalan. Jadi dana CSR seperti tahun ini adalah hitungannya dari laba tahun lalu sebesar 5%. 5% dari laba bersih. Kebetulan kita laba bersih tahun lalu itu sebesar 652 miliar, jadi kita ada dana CSR tahun ini sekitar 32 miliar. Pengen juga bergabung dalam forum komunikasi PDSL, Sulsel, di bawah pimpinan Bapak Haji Ratumre. Terima kasih Pak, kami sudah dimaafkan karena sebagaimana BUMN lainnya mempunyai kewajiban untuk menyalurkan PDSL dengan maksud untuk meningkatkan taraf hidup atau lingkungan di sekitar area kerja. Untuk Pelindo sendiri, sesuai dengan arahan dari Kementerian BUMN, kami fokus pada 3 bidang, yaitu bidang pendidikan, bidang lingkungan hidup, dan bidang pemberdayaan UMKM. Jadi kami ada sekitar 54 UMKM binaan Pak. Itu kami bekerjasama dengan Unhas, inkubator, maupun untuk termasuk sertifikasi halal untuk produk-produk makanan. Terkait dengan lingkungan, kami juga aktif melakukan penanaman mangrove di wilayah
kepegawaian kita terhadap lingkungan kita, atau pada anak-anak kita, anak-anak kita yang berada di sekitar kita yang tidak sekolah. Dan dengan adanya forum PSLP juga ini sebenarnya sangat membantu kita ya, untuk lebih tertib lagi, lebih teratur lagi dalam menyalurkan CSR yang sudah menjadi kewajiban kita. Kita sebagai BUMN juga punya kewajiban untuk menyalurkan CSR. Kegiatan pada hari ini sebetulnya adalah merupakan lanjutan pada saat hari pasti beraksi oleh Bapak Gubernur menjalankan seleksi tulis. Nah, pada hari ini bisa diundang yang langsung kena sasaran adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Kota untuk 12 kabupaten kota yang memang telah masukkan usulan-usulannya untuk dapat bantuan ATS. Mohon maaf, saya lihat yang dari 12 kabupaten kota yang telah memasukkan proposalnya ke tim dan jumlah usulannya adalah 1017. Saya kira alhamdulillah terima kasih banyak kepada 4 yang penganiaya atau serba Yayasan Tampil itu telah memberikan semuanya kepada kita untuk anak-anak tidak sekolah. Saya kira ini yang penting. Sekali lagi terima kasih banyak dan mohon teman-teman dari distrik kabupaten kota yang telah diberikan sisa melanjutkan kepada sasaran yang tepat. Sekali lagi, serahkan kepada sasaran yang tepat. Kalau tidak serahkan yang tepat, yang berdosa adalah kita, bukan kalian, karena sudah diserahkan. Ya Pak, ya, kita serahkan di sini, jadi secara simbolis Pak Gubernur serahkan, secara kita juga sedapat perusahaan dan sudah menyerahkan. Sehingga sekarang distrik kabupaten kota menyerahkan kepada sasaran yang tepat. Siapapun yang hidup di wilayah Sulawesi Selatan, badan usaha itu berdasarkan Undang-Undang 40 wajib memberikan CSR. Dia kata wajib itu adalah harus. Karena ketika CSR-nya tidak dilakukan, ya itu bisa ada pelanggaran. Kalau kita lebih jauh karena kewajiban. Makanya setiap badan usaha sudah punya program. Nah, program ini tentu akan diaudit setiap tahunnya juga oleh perusahaan itu sendiri. Sama misalnya Blindo, itu sudah ditentukan dari Kementerian BUMN kemana saja dia harus arahkan. Kalau saya tidak salah, Ibu Yuliani mengatakan dari 4 ya sasaran utama. Di seluruh badan usaha itu untuk BUMN-nya sendiri ada 42 kebijakan pemerintah. Mestinya Bapak silakan laksanakan tapi lapor sehingga besaran partisipasi Bapak itu tercatat di forum. Itulah menjadi laporan kita tahunan ke Pak Gubernur. Akhir tahun nanti kita buat acara besar, ya, acara besar untuk diberikan reward. Bayangkan selama ini CSR Bapak tidak pernah dikasih reward oleh pemerintah. Lahirnya forum, inilah kerjanya forum. Seperti hari ini juga, ya tidak boleh apa yang disumbangkan Bansus Selbar, Kalindo, Kaladrum, dan yang lainnya itu tidak dipublikasi. Karena prinsip kerja forum itu harus akuntabel, ya, betul-betul transparansi. Karena kami tidak boleh difitnah, tidak boleh dikatakan malah itu sudah saya kasih barang kemarin 600 item, tidak tahu kapan dia serahkan. Nah seperti hari ini harus kita publikasi. Sehingga laporan nanti ke Pegadaian, Bansus Selbar rapi nanti juga, termasuk foto Bapak sambutan tadi ada semua videonya nanti. Sehingga korporasi, sehingga direksi Bapak di pusat dia lihat. Ya kalau Bapak diaudit tak perlu lagi macam-macam. Kemarin ini kenapa tanda tangan santrak saja, tidak ada kegiatan yang itu Pak. Ya kalau sekarang laporannya forum, Bapak tidak perlu ragu lagi. Apalagi kalau diikuti Pak Gubernur, apalagi yang mau dicari Pak Gubernur saja diserahkan. Untuk itu seperti kita ketahui bersama bahwa rata-rata lama sekolah kita di Provinsi Sulawesi Selatan itu masih cukup rendah. SMP kelas 2 atau kelas 3 kalau saya tidak salah, rata-rata lama sekolah kita di Provinsi Sulawesi Selatan itu masih cukup rendah dibandingkan dengan beberapa wilayah lain yang ada di Indonesia.
Untuk itu salah satu cara untuk kita mempercepat peningkatan IPMP dari Provinsi Sulawesi Selatan adalah meningkatkan capaian-capaian indeks pendidikan kita, yang salah satunya adalah rata-rata lama sekolah. Kemudian yang kedua adalah data Susenas juga yang disampaikan ke kita semua bahwa tahun 2019 itu data anak tidak sekolah sebanyak 178.000 orang. Berkat kegiatan kita semua dibantu oleh UNICEF tentunya, pendampingan UNICEF yang bekerja sama dengan pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, 2020 datanya turun kurang lebih 14.000 data tidak sekolah. Mudah-mudahan dengan bantuan kita semua pada sore hari ini penyerahan sebentar dan akan diteruskan kepada yang seperti disampaikan Pak Kadis tadi sampai ke lokasi yang betul-betul harus menerimanya. Mudah-mudahan bisa turun lebih signifikan lagi pada tahun ini, tahun capaian kita di tahun 2022.